Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Stianti Aliana dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan dan himpunan di pertemuan 1. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam terus belajar. Untuk pertemuan 1 ini di Matematika Bisnis, saya akan membahas tentang bilangan dan himpunan. Apa yang dimaksud dengan bilangan dan himpunan? Oke, untuk skema bilangan nyata, maaf, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah banyak yang mengenal. Mungkin lagi SMA atau ketika kuliah yang melanjutkan dari D3, itu pernah mendengar skema bilangan nyata. Bilangan nyata itu ada yang dinamakan bilangan real, bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan caca, bilangan negatif, bilangan nol, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan kuadrat, dan bilangan kubik. Nanti kita akan bahas sama-sama teman-teman. Apa yang dimaksud dengan bilangan real, apa yang dimaksud dengan bilangan irasional, bilangan rasional, dan lain sebagainya. Oke, untuk bilangan real adalah bilangan yang merupakan bagian dari bilangan rasional. Dan bilangan irasional itu contohnya misalnya 0,5, kemudian log 100, seperempat, kuadrat 3, 2/7, dan lain sebagainya. Itu adalah bilangan rasional. Kemudian bilangan imajiner atau hayal adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai I kuadrat sama dengan min 1 atau I kuadrat min 1. Ya, ini contohnya teman-teman I 3I min kuadrat 2I. Oke, kemudian bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Nah, teman-teman harus ingat, apa bilangan rasional, apa yang dimaksud dengan bilangan irasional. Bilangan rasional sendiri itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Sedangkan bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulat. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya, apa bilangan rasional, apa yang dimaksud dengan bilangan irasional. Irasional itu saya ulangi sekali lagi adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya, min 24. 2/7, 10/13, 0,13. Semuanya ini bisa dibagi menjadi bilangan pecahan. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulat. Contohnya, lambda sama dengan 3 min 14. Kuadrat 2, kemudian log 3, kemudian I. Bilangan bulat adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol dan bilangan bulat negatif. Contohnya, min 3, min 2, min 1, 0, dan selanjutnya. Kemudian, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut dan ditulis sebagai pecahan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya, pecahan 1/4, 2/7, 7/9, dan lain sebagainya. Kemudian bilangan cacah. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 0 sampai tidak hingga. Bilangan ini digunakan untuk mencacah atau menghitung banyaknya suatu benda. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak hingga. Contohnya 1, 2, 3, dan selanjutnya. Gampang ya teman-teman ya, untuk mengingat atau menghafal bilangan irasional itu apa, bilangan cacah itu apa, bilangan asli itu apa. Kemudian bilangan genap. Nah, yang lagi happening di pandemi saat ini, pemerintah menerapkan ganjil genap ya, pasti teman-teman sudah tahulah apa itu ganjil genap. Oke, kalau untuk bilangan genap itu sendiri adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak bisa dihabis dibagi 2. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak belajar dari SMA, bilangan genap itu apa, bilangan ganjil apa, dan saat ini saya hanya mereview kembali, mengingat kembali, karena awal dari belajar matematika bisnis adalah di bilangan dan himpunan. Oke,
Kemudian selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 1, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa sih? Bilangan asli yang bukan prima dan bukan 1. Saya ulang, bilangan komposit adalah bilangan asli yang bukan prima dan bukan 1. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 11. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dengan cara mengkuadratkan pangkat 2 atau mengalikan bilangan asli dengan dirinya sendiri. 1 sama dengan 1 kuadrat, 4 sama dengan 2 kuadrat, dan seterusnya. Banyak ya teman-teman contohnya. Kemudian bilangan kubik. Bilangan kubik adalah bilangan yang merupakan perpangkatan 3 suatu bilangan asli. Ya, contohnya 1. Kemudian 1 kuadrat 3 dan seterusnya. Konsep himpunan. Saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Apa sih konsep himpunan? Himpunan sendiri sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Contoh, sekumpulan hewan berkaki 2. Sekumpulan nama-nama pulau di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Oke, ini ya contohnya untuk konsep himpunan. Baik, selanjutnya notasi dan anggota himpunan. Apa sih notasi? Apa sih anggota himpunan? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Dalam menuliskan notasi dan keanggotaan himpunan ada beberapa ketentuan, yaitu 1. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar kapital. Contohnya huruf kapital A, B, C, sampai dengan Z. Kedua, benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Ya, jadi dinotasikan dengan kurung kurawal. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan huruf kebalik. Ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, setiap benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dinyatakan dengan anggota himpunan dan dinotasikan. Oke, ini untuk notasi dan anggota. Yang kelima, anggota himpunan C dapat dinotasikan dengan notasi F dalam kurung B. Gunakan tanda petik ya untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lainnya. Jika anggota suatu himpunan masih banyak dan tidak dapat dituliskan satu persatu, dapat digunakan titik, 3 titik atau tanda kutip di atas. Kemudian untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan, digunakan lambang N. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan disebut dengan bilangan kardinal. Untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan A, dapat ditulis dengan notasi N ke A. Menyatakan suatu himpunan. Gimana sih cara menyatakan suatu himpunan? Nah, kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kata-kata dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, A. Bilangan ganjil antara 10 sampai dengan 20. Kemudian, mendaftar anggota-anggotanya dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, menuliskan dengan menggunakan kurung kurawal, dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, A. Dalam kurung kurawal 8, 16, 24, 32. Kemudian, notasi pembentuk himpunan. Menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Teman-teman bisa lihat untuk contohnya ya. A sama dengan X, kemudian 10, lebih kecil X, lebih kecil 20, X, E bilangan ganjil. Jenis himpunan. Nah, tadi sudah, sekarang jenis himpunannya. Oke. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Atau elemen himpunannya dinotasikan dengan tanda kurung kurawal tidak usah diisi. Atau ada gambar 0 seperti ini ya rekan-rekan.
Kemudian himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, yaitu 0. Contoh, jika K sama dengan X atau lebih kecil 1, X, E, C, maka K sama dengan kurung awal 0 atau N dalam kurung K sama dengan 1. Kemudian himpunan semesta. Apa yang dimaksud himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, jika P, mangga, manggis, melon, semangka, maka S merupakan himpunan dari buah-buahan. Jenis himpunan berikutnya adalah himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga, contoh, jika A adalah himpunan bilangan prima, kurang dari 15, maka A 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dengan N, A sama dengan 6. Kemudian himpunan tak terhingga, himpunan yang memiliki banyaknya anggota tak terhingga. Contohnya jika B dalam kurung bilangan asli yang habis dibagi 3. Maka bilangan apa saja yang habis dibagi 3? Yaitu 3, 4, 9, 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Apa saja sih rekan-rekan mahasiswa? Mungkin di SMA sudah pernah diajarkan, saya remind kembali. Himpunan saling lepas atau saling asing, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Contohnya apa? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian saling lepas 6, 7, 8, 9, 10. Rekan-rekan mahasiswa lihat, dari himpunan A dan B, adakah yang sama nilainya atau angkanya? Tidak. Nah, ini dinamakan dengan himpunan saling lepas. Kemudian himpunan tidak saling lepas atau saling berpotongan. Dua bilangan dikatakan tidak saling lepas atau saling berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan. Tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5 di C. Kemudian di D-nya 4, 5, 6, 7, 8. Mana saja angka yang saling berpotongan? Ya, betul. Yang saling berpotongan adalah 4, 5. Jadi paham ya rekan-rekan mahasiswa ya, hubungan antar himpunan. Himpunan saling lepas, kemudian himpunan tidak saling lepas. Kemudian, himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Contoh, E, Amir. Kemudian di himpunan F, Rima. Sama nggak teman-teman semuanya? Sama ya? Oke, itu himpunan yang sama. Walaupun memang tidak berurutan dalam penulisannya. Kemudian himpunan ekuivalen. Apabila kedua himpunan memiliki banyak anggota yang sama, N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B. Contoh, D, ayam, itik, kuda, sapi, kambing. A, I, U, E, O. Ya, ekuivalen. Kemudian operasi himpunan 1, 2 himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari himpunan tersebut. Lihat teman-teman. Ya, jadi untuk lambang operasi, teman-teman lihat ini untuk lambangnya. Ya, contoh jika A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka irisan A dan B adalah 3, 4, 5 yang sama. Di A 3, 4, 5, yang B 3, 4, 5. Ya, ini contohnya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian operasi himpunan yang kedua adalah gabungan dua himpunan. Adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B. Ya, gabungan. Tadi irisan, sekarang adalah gabungan. Gabungan dari anggota A dan anggota B digabungkan menjadi satu. Contohnya, di himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka gabungan himpunan A dan gabungan himpunan B kita masukkan semuanya menjadi 1. Oke. Kemudian selisih.
selisih dua himpunan. Himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Dengan notasinya pembentuk himpunan dinyatakan A bukan anggota B. Contohnya, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tentukan A dikurang B dan B A ya untuk selisih dua himpunannya. Jadi, himpunan A selisih himpunan B, masukkan semuanya terlebih dahulu, himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian masukkan himpunan B, 4, 5, 6, kemudian dicari mana selisih himpunan yang tidak sama. Terjadi 1, 2, dan 3. Kemudian sama juga, yang B, masukkan himpunan B-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan A, kemudian selisihnya kita cari. Akhirnya dapat 6, 7, 9, 10. Oke, yang terakhir operasi himpunan komplement suatu bilangan. Suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S semesta. Diketahui, misalnya S 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian komplemennya apa aja? Nah, dicari komplemennya, berarti yang tidak sama ya, teman-teman semuanya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini untuk latihannya. Baik, demikian untuk penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan himpunan atau bilangan. Ini masih sebagian sederhana ya teman-teman. Nanti ke berikutnya di pertemuan 1, 2, 3 dan selanjutnya kita akan lebih menjelaskan lebih jelas lagi tentang matematika bisnis ini apa saja. Yang pertama adalah kita hanya belajar bilangan dan himpunan. Ya, teman-teman pasti harus paham dulu nih untuk bilangan dan himpunan itu apa saja. Bilangan real itu apa, bilangan irasional itu apa, bilangan rasional itu apa, pecahan, bilangan bulat, bilangan caca, bilangan negatif, dan selanjutnya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat dan teman-teman bisa terus belajar, tetap semangat untuk matematika bisnis. Karena matematika itu menyenangkan loh teman-teman. Yang penting teman-teman paham terlebih dahulu, sering banyak berlatih, sering banyak membaca, dan mudah-mudahan teman-teman lebih banyak terus berlatih. Karena dengan terus banyak berlatih, teman-teman akan lebih paham. Demikian penjelasan untuk matematika bisnis di pertemuan 1 tentang bilangan dan himpunan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan saya Istianti Eliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.